Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari melanjutkan hari hidup ini dengan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun kita dalam melanjutkan hidup ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena kasih-Mu kami dimungkinkan untuk kembali menikmati hari baru ini. Syukur bagimu ya Tuhan. Memulai hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi pedoman kami dalam melanjutkan hari hidup ini. Ya Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati kami semua, menuntun kami semua. Biarlah setiap firman-Mu yang kedengaran kepada kami boleh pahami dengan baik, mengerti, dan biarlah setiap firman-Mu ini boleh kami pedomani untuk melanjutkan hari hidup yang Tuhan karuniakan. Dengan iman kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu akan mengubahkan hidup kami untuk menjadi lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami akan semakin kokoh teguh menjalani hidup apapun yang akan terjadi dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Saya membacakannya bagi kita semua. Angin ribut diredakan. Firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyang-konyang turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa kegerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan kita hari ini terdapat suatu tema, yaitu apakah Tuhan sengaja? Dalam bacaan kita mengandung sebuah pengalaman spiritual para murid yang dilakukan oleh Yesus. Di bacaan kita, Yesus menyuruh mereka untuk mendayung perahu mereka ke seberang danau. Dalam kisah ini Yesus tertidur. Kemudian terjadi goncangan yang membuat para murid dan orang-orang dalam perahu itu ketakutan karena bencana alam tersebut. Nah, dalam bacaan ini Yesus kemudian dipanggil oleh para murid, sehingga Yesus menyatakan kuasanya atas alam semesta, menghentikan angin yang hampir membalikkan perahu mereka. Sebuah peristiwa yang membuat iman para murid dan orang-orang dalam perahu semakin bertumbuh, sekalipun diawali dengan rasa takut dan kecemasan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita pun dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita semua memiliki tantangan. Kita sering diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi banyak orang yang kemudian ketika dihadapkan dengan tantangan, mereka malah semakin menjauh dari Tuhan, dan mereka kecewa kepada Tuhan.
dalam bacaan ini di ayat 24. Justru ketika para murid ketakutan, mereka datang mendekati Yesus, menyampaikan ketakutan kepada Yesus. Dan di saat itu juga, mereka menyaksikan kuasa Yesus di tengah-tengah ketakutan mereka. Kita sebagai umat Tuhan, kita yang telah percaya di dalam Kristus Yesus, semestinya kita semua selalu menyadari, menanamkan pada diri kita bahwa akan selalu ada tantangan, akan selalu ada persoalan, pergumulan, hingga bahkan membawa kita pada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, seperti yang dialami oleh para murid dalam perahu. Tetapi percayalah bahwa segala situasi itu bukan cuman kebetulan, tetapi di situ cara Tuhan mengajar kita agar kita semakin kokoh dan teguh di dalam iman percaya kepadanya. Tema kita, apakah Tuhan sengaja? Ya tentu dapat dikatakan bahwa Tuhan sengaja karena Ia mau agar kita anak-anaknya ini semakin kuat dalam iman, semakin dibentuk melalui setiap pergumulan yang kita lakukan. Tentu sebagai manusia, kita kadang tidak memahami setiap rencana Tuhan, tetapi dari setiap peristiwa yang kita alami, kita akan selalu melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan. Dari kita kuat, kita sehat untuk menghadapi setiap pergumulan itu. Mari seperti murid Yesus. Ketika mereka takut, mereka datang kepada Tuhan. Kita pun semestinya datang kepada Tuhan ketika kita mengalami persoalan hidup. Kita datang kepada Tuhan meminta pertolongannya. Karena kita tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan darinya. Karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, datanglah kepadanya, membawa semuanya itu, maka kita akan dituntun, bahkan kita akan menyaksikan kemahakuasaan Yesus dalam perjalanan hidup ini. Sehingga kita semakin kokoh untuk teguh menjalani kehidupan ini. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di saat ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami untuk terus setia apapun yang menjadi tantangan hidup kami. Terus setia datang kepadamu, mempercayakan sepenuh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dengan iman kami percaya, melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu setia mendengarkan apapun yang menjadi keluhan kami, apapun yang menjadi situasi hidup kami. Karena itu ajarkan kami semua untuk terus datang kepadamu, membawa seluruh perkara hidup kami ke dalam tangan kuasa dan kehendak Tuhan. Dan kami mohon, biarlah kehendak Tuhan yang terus terjadi atas diri dan kehidupan kami semua umat-Mu. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan hidup ini. Kuatkan dan teguhkan kami semua, karuniakan kami kekuatan, kesehatan, hikmat dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kasih dan lindungan Tuhan terus menyertai kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi, Tuhan menolong kuatkan kami semua. Biarlah kami terus berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami datang berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah kami, berkati mereka semua, beri mereka hikmat untuk memimpin kami di dalam tuntunan kasih Tuhan. Mereka terus berhikmat dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab. Biarlah melalui pemerintahan mereka, kepemimpinan mereka, kami semua selaku masyarakat terus hidup damai sejahtera, dan kami percaya kasih Tuhan akan terus menyertai kami, bahkan menuntun pemerintah kami semua. Ya Allah, ya Tuhan, kami terima kasih. Inilah doa yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Selamat melanjutkan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Kasih Kristus terus menyertai kita semua. Amin.